Pernahkah kalian merasa kewalahan dengan hiruk-pikuk kehidupan modern? Kecemasan, stres, rasa tidak aman yang seolah tak berujung. Rasanya, kesehatan mental kita semakin diuji di era yang serba cepat ini. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada jawaban yang telah teruji waktu, sebuah kebijaksanaan kuno yang bisa menjadi solusi modern untuk tantangan kesehatan mental kita saat ini? Bukan, ini bukan tentang meditasi instan atau pil ajaib. Ini tentang sebuah filosofi hidup yang telah membantu jutaan orang selama ribuan tahun untuk menemukan ketenangan batin, bahkan di tengah badai. Hari ini kita akan menyelami dunia filosofi Stoik. Kita akan menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip Stoik yang dicetuskan oleh para pemikir seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius bukan hanya relevan, tapi esensial untuk menjaga kesehatan mental kita di abad ke-21. Siap untuk menemukan rahasia ketenangan batin? Mari kita mulai. Mungkin kalian bertanya, mengapa harus stoikisme? Ada banyak filosofi di luar sana. Mengapa yang satu ini begitu ditekankan sebagai alat untuk kesehatan mental? Jawabannya terletak pada praktikalitasnya. Tidak seperti banyak filosofi lain yang mungkin terlalu abstrak atau berfokus pada spekulasi metafisika, stoikisme adalah filosofi yang dirancang untuk kehidupan sehari-hari. Ini adalah panduan tentang bagaimana hidup dengan baik, bagaimana menghadapi kesulitan, dan bagaimana menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Para Stoik memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan inilah inti mengapa Stoikisme sangat kuat untuk kesehatan mental. Ini memberi kita kerangka kerja yang jelas untuk mengelola emosi, menghadapi kemunduran, dan membangun ketahanan mental. Bukan berarti kita harus mati rasa atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang memahami apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak, sehingga kita bisa mengarahkan energi kita dengan bijak dan tidak membuang-buang waktu serta energi untuk hal-hal di luar kuasa kita. Untuk benar-benar memahami bagaimana stoikisme bekerja, mari kita selami 3 pilar utamanya. Ini adalah inti dari kebijaksanaan Stoik yang dapat mengubah cara kita melihat dunia dan menghadapi kehidupan. Pilar pertama dan mungkin yang paling fundamental dalam Stoikisme adalah memahami dikotomi kontrol, membedakan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Epictetus berkata, beberapa hal ada di bawah kendali kita, yang lain tidak. Sesederhana itu, namun begitu mendalam. Contoh-contoh situasi, seseorang terjebak macet di luar kontrol, reaksi orang tersebut, marah versus mendengarkan podcast, dalam kontrol. Hasil ujian yang buruk, di luar kontrol. Usaha belajar kita dan sikap kita terhadap hasilnya dalam kontrol. Selain itu, kita tidak bisa mengontrol cuaca, ekonomi, opini orang lain tentang kita, atau bahkan kesehatan tubuh kita sepenuhnya. Ini semua adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Namun, kita memiliki kendali penuh atas pikiran kita, penilaian kita terhadap suatu peristiwa, dan tindakan kita. Inilah yang dalam kendali kita. Kebanyakan stres dan kecemasan kita berasal dari mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Kita marah karena macet. Kita khawatir tentang komentar orang lain. Kita cemas tentang masa depan yang tidak pasti. Para Stoik mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol hal-hal eksternal ini dan sebaliknya, fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Bagaimana kita meresponsnya?
Jika seseorang mengkritik kita, kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka katakan. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menafsirkannya. Apakah kita membiarkan itu menghancurkan hari kita, atau kita melihatnya sebagai informasi, menganalisisnya, dan memutuskan apakah itu valid atau tidak. Ini adalah perbedaan antara menjadi korban keadaan dan menjadi agen dalam hidup kita sendiri. Mengenali dikotomi kontrol adalah langkah pertama menuju ketenangan batin. Ini membebaskan kita dari beban yang tidak perlu dan mengarahkan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Pilar kedua adalah tentang amor fati atau cinta pada takdir. Ini adalah konsep yang kuat tentang menerima dan bahkan mencintai semua yang terjadi pada kita, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Contoh, seseorang yang kehilangan pekerjaan, pilihan 1, meratapi nasib, pilihan 2, melihatnya sebagai kesempatan untuk mencari jalur baru, belajar hal baru, atau pohon yang tumbuh di lingkungan yang keras, akarnya semakin kuat. Kedengarannya ekstrim, bukan? Mencintai kemunduran, kesulitan, atau bahkan tragedi. Tapi amor fati bukan tentang pasrah tanpa berbuat apa-apa. Ini tentang mengubah perspektif kita. Daripada melihat kesulitan sebagai penghalang, kita melihatnya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan, sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan stoik seperti ketahanan, keberanian, dan kesabaran. Menerima yang tak terhindarkan, membebaskan kita dari penderitaan yang disebabkan oleh penolakan realitas. Ini memungkinkan kita untuk bergerak maju, beradaptasi, dan menemukan makna bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ini adalah kunci untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang di tengah ketidakpastian. Pilar ketiga adalah tentang sebuah latihan yang disebut premeditatio malorum, atau perenungan akan kejahatan, keburukan. Ini adalah praktik membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, bukan untuk menarik hal negatif, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental. Contoh, seseorang khawatir tentang presentasi penting, premeditatio malorum, membayangkan lupa materi, proyektor mati, audiens tidak tertarik, kemudian visualisasi cara merespons, tetap tenang, improvisasi, melihatnya sebagai pelajaran. Kita seringkali menghindari memikirkan hal-hal buruk karena takut. Namun, para stoik percaya bahwa dengan secara sadar merenungkan kemunduran, kehilangan, atau kegagalan, kita dapat mengurangi dampak emosionalnya ketika hal itu benar-benar terjadi. Ini seperti melakukan latihan pemadam kebakaran sebelum ada api sungguhan. Baiklah, kita sudah membahas pilar-pilar utamanya. Sekarang, bagaimana kita bisa mulai mengintegrasikan kebijaksanaan kuno ini ke dalam kehidupan modern kita? Berikut adalah beberapa latihan praktis yang bisa kalian coba langsung. Latihan pertama, jurnal stoik. Setiap malam, luangkan 5 menit untuk menuliskan apa yang berjalan baik hari ini, apa yang berjalan buruk, apa yang ada dalam kendali saya dalam situasi tersebut, dan apa yang tidak. Bagaimana saya bisa merespons lebih baik di masa depan? Ini membantu melatih otak kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan merefleksikan respons kita, mirip dengan Marcus Aurelius menulis meditasinya. Latihan kedua, visualisasi skenario terburuk. Setiap pagi, luangkan 1 atau 2 menit untuk membayangkan satu hal yang paling kalian khawatirkan hari itu dan bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kemudian, bayangkan bagaimana kalian akan menghadapinya dengan tenang dan rasional. Ini bukan tentang menjadi pesimis, melainkan mempersiapkan mental untuk kemungkinan dan mengurangi efek kejutan negatif.
Latihan ketiga, observasi tanpa penilaian. Ketika kalian merasakan emosi negatif muncul, kemarahan, frustrasi, kecemasan, berhentilah sejenak. Amati emosi itu dari kejauhan, seolah-olah kalian adalah pengamat. Jangan langsung bereaksi atau menghakimi diri sendiri. Cukup akui keberadaannya dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang ada dalam kendali saya? Ini membantu kita menciptakan jarak antara diri kita dan emosi, memberi kita ruang untuk merespons alih-alih bereaksi impulsif. Latihan keempat, praktik rasa syukur. Meskipun stoikisme fokus pada ketahanan, bukan berarti mengabaikan hal baik. Sekali seminggu, luangkan waktu untuk menuliskan 3 kisima hal yang kalian syukuri. Ini membantu kita menghargai apa yang kita miliki dan mengurangi fokus pada apa yang kurang. Latihan-latihan ini sederhana tetapi konsisten. Menerapkannya dapat membawa perubahan besar pada ketenangan batin dan kesehatan mental kalian. Jadi, kita telah menjelajahi rahasia ketenangan batin melalui lensa filosofi stoik. Ini bukan tentang menjadi tanpa emosi atau acuh tak acuh. Ini tentang menjadi manusia yang tangguh, bijaksana dan damai, terlepas dari apapun yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Ingatlah, kesehatan mental adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Dan prinsip-prinsip stoik ini adalah alat yang luar biasa untuk membantu kita menavigasi perjalanan itu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, menerima apa yang tak terhindarkan dengan amor fati, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk melalui premeditatio malorum, kita bisa membangun fondasi ketenangan batin yang kuat. Saya mendorong kalian untuk mulai menerapkan latihan-latihan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mulailah dari yang kecil, konsistenlah, dan kalian akan mulai merasakan perbedaannya. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk diri sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten tentang pengembangan diri dan kebijaksanaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga ketenangan batin selalu menyertai kalian.